Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Farizi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, dan saya berasal dari matematika dan dari kelompok 2 Pratikum. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan MATLAB yang bisa kalian gunakan dengan mudah. Di sini untuk MATLAB itu sendiri dia memiliki command window, command history, dan ada satu lagi itu adalah editornya. Jadi di sini saya akan menggunakan bagaimana cara untuk akar. Jadi yang pertama, kita di sini bisa ketik CLC dulu untuk clear. Setelah itu clear. Setelah itu kalian bisa klik yang ada kotak dan tanda ini hijau ini di sini di save and run ini. Kalian bisa klik. Selanjutnya kalian bisa gunakan, misalnya saya untuk variabel pertama itu A sama dengan, kalau untuk akar itu bisa menggunakan sqrt itu untuk akar, buka kurung, karena di sini saya menggunakan akar 3 untuk yang pertama, jadi saya yang pertama itu akar 3. Setelah itu enter. Setelah itu kalian klik lagi di bagian kotak dan ini yang ada yang hijau ini, save and run ini, tekan dan dia akan muncul hasil dari akar 3 yaitu 1,7321. Setelah itu yang variabel kedua saya menggunakan akar dari akar dari 11. Di sini saya gunakan sqrt lagi, sqrt 11 tutup kurung. Setelah itu enter. Setelah itu kalian bisa klik lagi di bagian tadi dan dia akan muncul hasil dari akar 11 yaitu 3,3166. Setelah itu untuk yang variabel ketiga, di sini saya menggunakan 3 variabel. Untuk variabel ketiga juga saya menggunakan akar dari 2. Jadi sqrt 2. Setelah itu tutup kurung, enter. Setelah itu klik lagi di bagian sini dan dia akan muncul hasil dari akar 2. Setelah itu, karena saya ingin mencari X1 dan X2, jadi saya menggunakan 1 X1. Ini bisa kalian gunakan rumus seperti min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, tapi di sini kita menggunakan rumus X1 sama dengan buka kurung jelas min B. Untuk plus minusnya itu kita bikin 2. Yang pertama saya bikin yang plus dulu. Plus sqrt itu yang tadi akar sqrt buka kurung B, dan untuk kuadrat itu kita bisa gunakan tanda petik atas ini. Nah, itu untuk akar. Nanti untuk kuadrat, karena saya menggunakan kuadrat 2, jadinya kuadrat 2 dikurang buka kurung lagi 4. Kalau untuk perkalian itu kita gunakan bintang, 4 dikali A dikali C tutup kurung. Karena di sini kita menggunakan 2 kurung, jadinya 2 kurung dibagi. Untuk pembagiannya itu yang garis miring ke arah kanan, dibagi 2 dikali A, 2 dikali A tutup kurung. Setelah itu enter. Ini bisa kalian copy aja kalau kalian nggak mau repot-repot, tinggal kita ganti, karena setelah itu kita tinggal bisa ganti aja di bagian minusnya, di bagian plusnya di sini. Nah, setelah itu enter. Nah, setelah itu kita bisa klik di sini lagi. Bentar, salah. Oh, berarti dia nggak bisa di copy. Maaf, saya ada keliruan sedikit. Dia nggak bisa di copy. Maaf, sepertinya ada yang salah. Oh, di sini. Bentar, coba kita ulang aja. Kita ulang. Kita bikin lagi X1 buka kurung sama dengan buka kurung min B plus sqrt
dibagi 2 kali A baik. Baik, mungkin tadi ada suatu kendala. Jadi di sini kendalanya itu di sini saya kurang satu kurungnya. Jadi karena sudah saya tambah kurang satu, jadinya bisa muncul dari hasil dari x1-nya. Setelah itu untuk x2-nya tinggal x2 sama dengan buka kurung min b, karena kita ingin nyari yang min, jadi kita min lagi sqrt buka kurung b pangkat 2 min 4 bintang A dikali min C buka kurung, ini 3 kali ya, karena gunanya 2 kali, 2 dikali A tutup kurung enter. Setelah itu bisa kita klik lagi sini dan akan muncul hasil dari x1 dan x2-nya. Dan yang terakhir kita bisa gunakan untuk di bagian fprint f-nya, yaitu bisa kita klik fprint f buka kurung tanda petik atas x1 titik 2 mana pembagi, bentar, ini. Setelah itu dikali titik 3f per baginya gunakan yang ini, yang di atas enter. Setelah itu n, setelah itu petik lagi, setelah itu koma x1 tutup kurung, setelah itu enter. Nah, setelah itu kita bisa klik lagi bagian sini dan dia akan menjadi tiga angka di belakang koma. Nah, bisa kita tulis lagi seperti tadi printf, dan ini kita bisa gunakan untuk di x2-nya. Jadi dia enggak sampai 4 angka belakang koma. Jadi bisa 3 angka belakang koma. Printf buka kurung petik atas lagi. Nah, yang ini kita gunakan x2 titik 2. Setelah itu yang ini yang kita shift 5. Setelah itu titik. Setelah itu 3 variabel. 3f itu untuk 3 variabel. Miring lagi n petik atas, setelah itu koma, setelah itu x1. Setelah itu tutup kurung enter. Nah, setelah itu kita bisa klik lagi yang hijau ini. Nah, jadi di sini kita ganti jadi x2. Nah, jadi hasil x2-nya dia bakal menjadi 3 variabel di belakang koma. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini. Jadi untuk selanjutnya itu nanti akan saya jelasin lagi. Mungkin itu saja. Saya Emre Farizi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.